bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Kadang kita bertanya, ya Allah, mengapa masalah ini datang kepadaku? Mengapa bertubi-tubi setelah satu masalah selesai akan muncul masalah yang lain? Hakikatnya seorang mukmin belajar untuk tetap berprasangka baik kepada Allah. Seorang atlet angkat besi itu kan mereka mengangkat beban yang sangat berat yang mungkin sebenarnya mereka itu tidak kuat, tetapi karena mereka latihan terus-menerus mereka menjadi kuat. Jadi mereka itu mulai latihan dari yang lebih ringan, kemudian menambah beban kanan dan kiri, kemudian mengangkatnya, kemudian nambah lagi kanan dan kiri mengangkatnya, dan seterusnya sampai mereka benar-benar terus menjadi kuat. Artinya ditambah sedikit-sedikit beban itulah yang sebenarnya adalah seperti halnya masalah yang ada pada diri kita. Dengan menambah beban latihan terus-menerus, maka atlet angkat besi tersebut menjadi kuat. Jadi dengan menambah beban itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membuat kekuatan. Begitu juga ujian hidup kita, kadang Allah memberi beban yang terasa berat, bukan karena Allah membenci kita, tetapi bisa jadi Allah sedang ingin menguatkan kita. Di dalam surat Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa ini kan bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama, jadi beriringan. Allah tidak meninggalkan kita ketika memberi ujian karena sudah satu paket. Di dalam kesulitan itu sudah pasti ada pertolongan Allah. Di dalam ujian sudah pasti ada hikmah Allah. Jamaah Masjid Umar bin Khattab yang dirahmati Allah, mungkin kita kembali mengingat kisahnya Nabi Ibrahim ya, yang mungkin sudah familiar ya ketika Idul Adha, mungkin sering dikisahkan oleh para khotib ketika sholat Id, bahwa kasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang sangat yakin kepada Rabb-Nya. Setiap ujian tidak menjauhkan beliau dari Allah, justru semakin mendekatkan. Jadi yang kita sudah tahu bahwa dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak, tapi puluhan tahun beliau belum dikaruniai. Jadi beliau terus berharap kepada Allah, hingga tiba saatnya beliau dengan Bunda Siti Hajar ya, itu dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail. Tentu penantian yang sangat lama membuat beliau ini sangat bahagia. Ismail adalah buah hati yang sangat dicintai oleh beliau. Nah, kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan bayi ya, Ismail yang masih bayi dengan Bunda Hajar ke sebuah padang pasir, ke sebuah lembah yang tandus. Yang di situ tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia yang tinggal di situ. Secara akal manusia meninggalkan istri dan bayi kecil di tempat itu seperti ya sudah pasti itu adalah sangat berat. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwa Allah yang memerintahkan, Allah pula yang akan menjaganya. Beliau berdoa di dalam Quran ya, surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Jadi penekanannya adalah
Di tempat ini tidak ada tanaman atau tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi beliau berdoa kepada Allah untuk agar bahwasanya beliau itu menjamin bahwa Allah tidak akan meninggalkan putranya dan juga istrinya di lembah yang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan itu. Hingga akhirnya kan selanjutnya kan bahwa lembah yang dahulu yang tidak memiliki apa-apa tersebut kemudian menjadi kota yang paling mulia hingga saat ini, di mana di sanalah berdiri Ka'bah dan menjadi tujuan jutaan manusia. Kadang Allah membawa kita ke keadaan yang belum kita pahami, tempat yang menurut manusia sulit bisa jadi menjadi tempat lahirnya keberkahan. Jamaah Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berlanjut kan ya. Jadi kan ketika sudah ditinggal ternyata Allah mengkaruniakan daerah lembah itu tadi menjadi subur, kemudian Ismail tumbuh besar, namun ujiannya masih berlanjut. Kita semua mengetahui bahwa ujian berikutnya adalah ketika Ismail sudah beranjak besar, ada perintah untuk menyembelihnya. Dan di sini kita semua tahu bahwa baik Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail sama-sama mentaati perintah Allah. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya. Di mana Nabi Ibrahim ya yakin ini perintah Allah. Beliau tidak berkata, "Mengapa Allah melakukan ini kepadaku?" Sama Nabi Ismail juga tidak berkata demikian. Karena beliau yakin bahwa keputusan Allah pasti mengandung hikmah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dua secuil episode tadi ya dari Nabi Ibrahim, bahwasannya tentang sesuatu hal yang belum kita ketahui yang terjadi pada kita yang terasa berat, ternyata di belakangnya ada hikmah yang sangat besar. Demikian pula kita mengingat kembali kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, beliau itu kan mempunyai berapa? 11 bersaudara ya, 12. Bahasanya kakak-kakaknya itu selain saudaranya ya, selain Benyamin, itu semuanya membenci Nabi Yusuf, iri karena menganggap bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi Yusuf kecil. Jadi Nabi Yusuf kan dimasukkan ke dalam sumur dengan tipu daya saudara-saudaranya ini. Ternyata dari awal dimasukkan sumur itulah Nabi Yusuf ini kan ditemukan oleh seorang budak yang mencari sumber air. Kemudian beliau dibawa ke negeri Mesir. Dan di sana dia jadi budak. Kemudian karena ketampanannya beliau mendapatkan fitnah wanita. Kemudian beliau mendapat ujian masuk penjara. Tetapi rentetan panjang masalah atau ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam tersebut ternyata membawanya kepada hikmah yang sangat besar. Jadi bahwasanya manusia melihat penderitaan Yusuf, tetapi Allah sedang menulis cerita yang lebih indah pada beliau. Dan pada akhirnya beliau menjadi orang yang sangat terhormat di negeri tersebut. Kemudian juga beliau bisa membawa keluarganya termasuk saudara-saudara yang telah mendoliminya untuk tinggal di Mesir. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya memang hidup tidak hanya berisi kesenangan, ada sehat dan sakit, ada lapang dan sempit. Kita sebagai orang beriman tentu berpegangan bahwa yang penting kita ini jangan sampai jauh dari Allah, karena bersama Allah ujian akan menjadi lebih ringan. Mungkin itu saja kita mengingat kembali sesuai episode dari kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana tadi seorang atlet menjadi kuat karena terbiasa membawa beban, seorang mukmin juga menjadi kuat karena menghadapi ujian bersama Allah dengan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak tahu apa yang akan terjadi ketika meninggalkan Ismail di lembah tandus, tetapi beliau percaya kepada Allah
Hari ini kita juga sering tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi kita punya Allah yang mengetahui semuanya. Maka kita jangan takut dengan masa depan. Kita jangan iri dengan jalan hidup orang lain, jangan berburuk sangka kepada takdir Allah, karena Allah yang menulis cerita Nabi Ibrahim adalah Allah yang juga menulis cerita hidup kita. Dan kita yakin jika Allah yang mengatur perjalanan hidup kita, maka seberat apapun jalannya, pasti ada hikmah yang sedang Allah siapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita dapat mendapatkan hikmah dari kisah ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.